Dan berikutnya kita akan bahas tentang mujizat yang terjadi. Mujizat yang Tuhan lakukan yang terjadi atas diri manusia. Yang pertama, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka diberikan pakaian termasuk alas kaki, saudara, yang tidak akan rusak. Walaupun mereka memakai pakaian itu selama 40 tahun. Dan benar, waktu bangsa Israel keluar dari mana? Dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. 40 tahun Bapak Ibu. Sampai di tanah perjanjian. Tetap baju yang mereka pakai itu masih melekat dalam tubuh mereka. Tidak ada yang, kancingnya pun tidak ada yang terputus. Kok bisa terjadi? Karena Tuhan, karena kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan yang bekerja. Bahkan alas kaki mereka, sepatu atau mungkin sandal, dipastikan dijamin oleh Tuhan. Akan utuh selama 40 tahun. Padahal mereka berjalan pagi, siang, malam, saudara, bukan di jalan tol itu. Itu di jalan berbatu-batu. Dan sampai di tanah perjanjian, tidak ada di antara mereka yang kakinya bengkak atau sakit. Bahkan tidak ada juga sepatu atau sandal yang mereka pakai pada zaman itu yang rusak. Nggak ada. Karena kenapa? Mujizat Tuhan terjadi. Itu dicatat baik-baik dalam Ulangan pasal 8 ayat 4 dan Ulangan pasal 29 ayat 5. Kalau kita komparasikan hari ini, banyak orang baru beli baju 1 hari, udah robek. Belum dipakai aja udah robek. Setelah dipakai hanya cuma 2 hari, udah nggak bisa dipakai. Ya, bangsa Israel 40 tahun loh, sudah. Bajunya tidak robek, bajunya tidak usang. Termasuk juga alas kaki yang mereka pakai. Yang berikutnya kita lihat misalkan waktu Simpson dianugerahkan Tuhan kekuatan secara supranatural sehingga dia bisa mengalahkan ratusan ribuan orang. Itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam diri Simpson. Hakim-hakim 15 ayat 14 sampai 16 mencatat itu untuk mengingatkan kita kembali bahwa kuasa mujizat Tuhan kita itu tetap relevan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Maka untuk itu, saudara, jangan pernah sedikit pun hati dan pikiran kita bergeser untuk tidak mempercayai apalagi meninggalkan dia. Kita yang rugi, bukan Tuhan. Waktu Elia dibawa ke surga dengan angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11 menjelaskan hal itu. Ini kan menjelaskan Elia itu dibawa dalam keadaan yang tidak kondusif kan. Karena waktu itu terjadi angin badai gitu. Tapi Elia tetap bisa mulus dia dibawa ke surga. Artinya kalau mujizat Tuhan yang bekerja, apapun tidak ada yang bisa menghalangi. Kan itu yang bisa kita belajar dari sini. Waktu Gehazi mengalami penyakit kusta, tentu ini konsekuensi karena dia tidak mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kan. Dicatat dalam 2 Raja-Raja 5, 26 sampai 27. Terjadi juga mujizat berupa penghukuman terhadap Gehazi, yaitu apa? Munculnya penyakit kusta. Penyakit kusta pada zaman PL itu relevan sekali atau sama dengan COVID di zaman kita sekarang. Kenapa sama? Karena penyakit kusta di zaman itu, Bapak Ibu, itu memiliki tingkat daya tular 2 kali lipat dibanding penyakit-penyakit yang lain. Bahkan penyakit kusta pada zaman itu seringkali muncul karena apa? Hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Maka kalau orang mengalami penyakit kusta pada zaman itu, saudara, ya dia tidak boleh hidup satu rumah dengan istri, suami, anak-anaknya. Nggak boleh.
Dia harus dikarantina, isolasi mandiri kalau kita pakai istilah kita sekarang. Dan itu nggak mudah disembuhkan. Seperti COVID-19. Nggak mudah. Nah itu mujizat berupa penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Itu tentara Aram dibutakan Tuhan karena mau menyerang Elisa. Tiba-tiba saja tentara itu matanya tidak bisa melihat ke arah mana, di mana, dalam keadaan apa mereka. Siapa yang membutakan mata mereka? Tuhan. Karena mereka mau menghabisi Elisa sebagai pilihan Tuhan. Dia ketinggalan pula waktu tiga sahabat Daniel dilindungi Tuhan walaupun dilemparkan ke api. Bahkan mereka tidak mengalami luka sedikit pun. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 27 menjelaskan itu kepada kita panjang lebar. Tidak ketinggalan pula waktu Tuhan menghukum Nebukadnezar menjadi gelo atau gila. Karena kekerasan hatinya ingin menghabisi Daniel dan teman-temannya. Peristiwa ini saudara terjadi di Persia, ya, yang sekarang kita kenal di istilah dengan nama Iran. Jadi waktu itu pemimpin tertinggi di Iran itu atau Persia adalah Raja Nebukadnezar. Di sanalah Daniel dan teman-temannya dimasukkan di dalam ya gua singa dan tidak ketinggalan juga dengan ke dalam api. Tapi mereka selamat, termasuk Daniel sendiri. Ya, walaupun singa itu sudah sengaja tidak dikasih makan dan minum selama berhari-hari, bahkan mungkin juga berminggu-minggu seseorang. Harapannya waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa itu atau kandang singa itu, sudah pastilah singa yang sudah lapar dahaga. Nggak perlu pakai mikir lama. Daniel, makanan yang paling lezat lah. Menjawab rasa lapar mereka. Tapi apa yang terjadi? Singa itu justru mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap Daniel. Dan Daniel tidak mengalami sedikit pun ya hal yang buruk walaupun dilemparkan ke dalam gua singa itu. Kenapa? Karena Daniel, kalau kita baca Daniel pasal 1 Bapak Ibu ya, ayat 1 sampai dengan terakhir, dicatat baik-baik. Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa sama Tuhan. 3 kali sehari pula dia selalu baca firman Tuhan. Artinya Daniel memang total percaya kepada Tuhan, taat sama Tuhan. Maka mujizat Tuhan terjadi atas dia. Ini bisa kita belajar. Ya, walaupun nanti saya jelaskan dalam bagian berikutnya. Seringkali mujizat itu terjadi waktu kita sungguh-sungguh percaya dan menaati Tuhan. Disitulah mujizat itu terjadi. Saudara, waktu Yunus ditelan ikan besar atau ikan paus lah zaman kita sekarang istilahnya. Lama. 3 hari 3 malam. Bisa saudara bayangkan? 3 hari 3 malam di perut ikan. Gimana rasanya itu kira itu? Harusnya mati ya Bapak Ibu ya. Nggak sampai 3 hari aja udah mati harusnya. Tapi kenyataannya Yunus nggak mati. Apalagi di sana sesakan dalam perut ikan itu kan sesak. Nggak bisa bernapas dia. Coba. Pasti nggak bisa makan juga lah. Pasti nggak bisa juga minum aqua. Pasti nggak bisa juga bergerak leluasa seperti kita sekarang ini. Tapi karena mujizat Tuhan yang bekerja dan berkarya, apa yang terjadi? Yunus sehat-sehat saja. Ini memberikan pemaknaan buat kita, Bapak Ibu. Seringkali kita mungkin dalam hidup ini mengalami masalah persoalan pergumulan seperti Yunus, Bapak Ibu. Sesak secara ekonomi, sesak secara kesehatan, sesak
dalam usaha dan bisnis. Tapi waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk melakukan mujizat seperti Tuhan memelihara Yunus selama 3 hari 3 malam dalam perut ikan dalam keadaan sehat dan baik. Bahkan akhirnya Tuhan bebaskan pula dia dari dalam perut ikan yang begitu menekan dia. Yunus pasal 1 ayat 17 menjelaskan hal itu dan juga Matius pasal 12 ayat 40. Mujizat juga dialami lewat Roh Kudus yang membawa Filipus dari sida-sida di Ethiopia. Kisah para Rasul 8 ayat 39 sampai 40. Ini memberikan penjelasan waktu itu kan Filipus kan lagi mau dipakai Tuhan memberitakan Injil di tengah-tengah tekanan dan pergumulan. Tapi Roh Kudus membimbing dia, menyertai, menjaga dia dari tekanan, intimidasi, bahkan mungkin juga ancaman saudara. Apa yang bisa kita belajar dari mujizat yang dilakukan oleh Tuhan atas diri manusia? Satu, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan bertobat kepada Kristus, kita diajarkan melalui semua mujizat-mujizat tadi, saudara, kita pun bisa juga mengalami mujizat itu sendiri. Pulih dan sembuh dari kesehatan. Pulih dari kebangkrutan. Pulih dari kesusahan dan kesulitan apapun juga. Yang kedua bisa kita belajar juga dari mujizat yang terjadi atas diri manusia yang sudah saya jelaskan tadi. Seberat apapun persoalan pergumulan kita, seberat apapun tekanan demi tekanan berjilid-jilid kita alami dalam hidup ini seperti yang dialami oleh Daniel, Bapak Ibu. Seperti yang dialami oleh Yunus. Waktu kita memilih seperti Daniel, komitmen dan konsisten berdoa 3 kali sehari, baca firman Tuhan dan melakukannya, maka mujizat itu pun juga terjadi.